2 tahun setelah mertuaku dan 2 keponakanku tinggal di rumahku, aku menghancurkan meja makan dan menjual rumahku. Namaku Wang Hong, usiaku 36 tahun. Aku telah menikah dengan suamiku selama 8 tahun. Kami telah memiliki seorang putri, hubungan kami selalu sangat baik. Tetapi satu-satunya hal yang membuatku tidak puas adalah keluarga suamiku. Saat pertama kali aku jatuh cinta dengan suamiku, orang tuaku sangat khawatir karena suamiku juga memiliki seorang adik laki-laki. Dan dia memiliki karakter yang sangat berantakan. Saat itu adik iparku putus sekolah lebih awal dan bekerja di mana-mana. Dan mertuaku juga sangat memihak pada anak bungsunya. Jadi setelah orang tuaku mengetahui hal ini, mereka sangat menentang hubunganku dengan suamiku. Mereka mengatakan kepadaku, jika kamu tidak mendengarkan nasihat bapakmu ini, kamu akan menyesal. Sebuah keluarga dengan 2 saudara laki-laki tidak baik untuk dinikahi, terutama jika mertua pacarmu sangat memihak pada anak bungsunya. Tetapi betapapun kerasnya orang tuaku menentangku, aku tidak mendengarkan nasihatnya. Aku tetap bertekad untuk menikah dengan suamiku. Pada akhirnya, orang tuaku tidak dapat menolakku dan dengan enggan menyetujuinya. Tapi mereka juga patah hati karena aku dan tidak bisa ceria untuk waktu yang lama setelah itu. Suamikulah yang datang berlutut di depan mereka dan berulang kali berjanji kepada mereka bahwa dia akan memperlakukanku dengan baik, yang membuat hati orang tuaku senang dan bisa tersenyum lagi. Setelah orang tuaku benar-benar menerima suamiku, mereka mulai serius mempersiapkan pernikahanku. Orang tuaku menyiapkan rumah pernikahan untukku dengan 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Kemudian mereka berulang kali mengatakan kepadaku bahwa rumah pernikahan adalah milikku sebelum menikah. Itu milikku pribadi dan tidak bisa diganggu oleh keluarga suamiku. Belakangan aku dan suami akhirnya menikah dengan lancar. Tahun berikutnya kami melahirkan seorang putri dan keluarga kami yang beranggotakan 3 orang menjalani kehidupan yang bahagia. Namun masa-masa indah itu tak berlangsung lama. Hanya beberapa tahun setelah masa-masa indah itu, perubahan besar terjadi dalam keluarga suamiku. Adik iparku bercerai dan dia harus membesar 2 putranya, yang mana dia juga adalah keponakanku. Setelah adik iparku bercerai, ibu mertuaku sering datang ke rumahku sambil menangis, berharap kami bisa membantu adik ipar. Suami bisa menolaknya, jadi dia mulai untuk mendengarkan ibu mertua dan sering membantu adik ipar. Belakangan atas dorongan ibu mertua, suamiku langsung membawa mertua ke rumah kami untuk merawat mereka. Saat itu suamiku mengatakan kepadaku, sekarang saudara laki-lakiku sudah bercerai, terlalu sulit bagi 1 orang untuk membesarkan 2 anak. Orang tuaku tidak dalam kondisi kesehatan yang baik dan dia tidak dapat merawat mereka. Untuk sementara kita akan menjaganya untuk sementara waktu. Ketika situasi kehidupan saudara laki-lakiku membaik, aku akan minta dia mengambil ibuku lagi. Melihat suamiku yang tulus, aku pun terpaksa menyetujuinya. Begitu saja mertuaku resmi datang untuk tinggal di rumah kami. Namun yang tidak aku duga adalah tidak lama setelah mertuaku pindah, mereka membawa kedua keponakanku. Ibu mertuaku berkata kepadaku, Wang Hong, mohon bersabar. Kedua anak kecil ini tidak punya ibu sekarang. Kasihan sekali. Saya kadang-kadang akan membawa mereka ke sini untuk makan dan menginap selama 1 atau 2 malam untuk menambah nutrisi dan menenangkan jiwa mereka. Anda masih memiliki rasa empati, bukan? Aku hanya menyetujui bahwa mereka bisa sesekali membawa keponakanku untuk tinggal di rumah kami. Namun yang tidak aku duga adalah kedua keponakanku sering datang dan pada akhirnya mereka bahkan langsung pindah ke kamar ibu mertua. 4 orang tinggal di dalam kamar kecil mertuaku yang membuat aku pusing. Aku menemui ibu mertuaku dan berkata, mengapa kalian berempat berkumpul dalam satu ruangan sekarang? Biarkan keponakanku kembali. Bukankah adik ipar bisa menjaga mereka dengan baik? Kenapa mereka tiba-tiba datang untuk tinggal bersamaku sekarang? Putriku sudah tidak bisa belajar dengan tenang. Ada terlalu banyak orang di keluarga sekarang. Ibu mertua menjawab dengan tidak senang. Ada apa denganmu? Mengapa kamu begitu keras hati? Ada apa dengan keponakanmu yang tinggal di rumahmu? Bukankah aku dan lelaki tua ini sama-sama ada di rumahmu? Itu wajar jika cucu mengikuti kakek neneknya. Kami tidak akan tinggal di sini selamanya. Ketika mereka menjadi sukses di masa depan, bahkan jika Anda ingin mereka datang, mereka mungkin tidak akan mau datang. Perkataan ibu mertua membuatku marah besar dan aku menjawab dengan tidak senang. Apa yang kamu katakan? Ini rumahku, bukan rumah adik iparku. Sebagai seorang bibi, aku tidak mempunyai kewajiban untuk membesarkan keponakan-keponakanku. Tahukah kamu itu? Biarkan kedua keponakan itu kembali secepat mungkin. Setelah aku mengatakan itu, aku pergi tanpa menoleh ke belakang. Tanpa diduga, ibu mertuaku langsung berteriak di belakangku. Aku tidak akan pergi. Sudah menjadi tugas bibi dan paman untuk menjaga keponakan mereka. Mereka harus tinggal di sini. Sikap ibu mertuaku yang keras kepala membuatku benar-benar tak berdaya. Aku menelpon suamiku untuk menanyakan sikapnya. Tak disangka, suamiku juga memintaku untuk bersabar sebentar. Dia menasihatiku, adikku baru saja bercerai dan suasana hatinya sedang tidak baik.
Dia tidak punya tenaga lagi untuk mengurus kedua anaknya. Ketika suasana hatinya membaik dalam beberapa hari, aku akan memintanya untuk mengambil kembali anak-anaknya. Setelah mendengarkan perkataan suamiku, aku terpaksa menyetujuinya. Namun sejak saat itu aku mulai waspada terhadap ibu mertuaku, karena aku tahu bahwa dengan sifatnya yang memihak, lagi pula antara suamiku dan adik iparku, dia selalu berpihak pada adik ipar. Sekarang karena kedua keponakanku adalah kepala generasi berikutnya, pasti akan sama. Benar saja, aku segera menyadari ada yang tidak beres. Aku menemukan kuas dan kotak pensil putriku hilang. Keesokan harinya, aku melihatnya di bawah bantal keponakanku. Beberapa hari kemudian, aku menemukan coklat impor yang aku beli untuk putriku juga hilang. Ternyata sudah dimakan oleh keponakanku, bahkan putriku belum menggigitnya. Yang lebih keterlaluan pada hari itu adalah saat di meja makan, ibu mertua memberikan masing-masing dua keponakannya sebuah paha ayam, namun mangkuk milik putriku kosong. Putri menunjuk ke arah paha ayam tersebut dan berteriak, "Ini adalah paha ayam wijen yang dibelikan ibuku untukku, enak sekali." Ibuku hanya membeli dua dan sekarang aku tidak punya lagi. Aku sudah tidak tahan dan berteriak kepada ibu mertuaku, "Apakah kamu seorang nenek? Bukankah putriku adalah cucumu? Kamu tahu dengan jelas bahwa ini adalah paha ayam yang aku beli untuk putriku. Kenapa tidak kamu membaginya dengannya? Sebaliknya, malah kamu berikan itu kepada kedua keponakan." Ibu mertuanya cemberut dan berkata, "Mengapa anak perempuan makan begitu banyak? Paha ayam ini harus dimakan oleh kedua anak laki-laki. Mereka akan tumbuh lebih tinggi setelah memakannya. Anak perempuan tidak perlu makan yang bergizi." Tanpa diduga, putriku mulai bertengkar dengan kedua keponakanku. Aku melihat putriku bergegas ke kedua keponakanku, meraih paha ayam di satu tangan dan berkata, "Ibuku membelikan ini untukku, kamu makanan yang lain, jadi kamu tidak bisa mengambilnya dariku." Putriku mendorongnya ke tanah dan keponakanku kemudian menampar putriku dengan keras. Putriku begitu ketakutan sehingga ia menangis dengan keras. Sambil menangis ia berkata, "Kamu tidak boleh menggangguku, ibuku tidak akan membiarkanmu pergi." Melihat kondisi putriku yang menyedihkan, aku tidak tahan lagi dan mengangkat meja makan dan membantingnya. Bergegas membantu putriku berdiri dan berteriak kepada mertuaku, "Keluar dari sini, keluar! Kamu tidak diizinkan untuk kembali lagi di masa depan. Apakah pantas makan makananku, tinggal di rumahku dan memukuli bayiku? Keluar dari sini segera." Ibu mertua berkata kepadaku dengan keras kepala, "Ini hanya pertengkaran antar anak, tidak ada yang perlu diributkan. Reaksimu terlalu berlebihan." Dia berdiri menarik kedua keponakanku lalu berkata dengan munafik, "Tolong minta maaf kepada Niu-Niu, jangan lakukan ini lagi lain kali, atau bibimu akan mengusir kita." Kedua keponakan meminta maaf dengan tidak tulus, kemudian mereka berlari kembali ke kamar masing-masing seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat kedua keponakanku seperti itu, aku langsung mengambil keputusan dalam hati. Aku akan menjual rumah ini tanpa sepengetahuan mereka. Aku tidak akan pernah membiarkan mertua dan keponakanku tinggal di sini lagi. Jadi aku membawa putriku dan keluar rumah. Ketika aku keluar rumah, aku langsung menghubungi agen untuk menjual rumah tersebut. Setelah aku menghubungi agensi, aku kembali tinggal bersama orang tuaku. Aku memutuskan bahwa setelah aku menemukan pembeli, aku akan kembali dan memberitahu mertuaku mereka tidak dapat lagi tinggal di sini. Karena rumahku berada di lokasi yang sangat bagus, dalam beberapa hari pembeli datang untuk melihat rumah tersebut. Baru pada saat itulah mertuaku mengetahui bahwa aku benar-benar menjual rumah tersebut. Mereka mendatangiku dengan panik dan berkata, "Mengapa kamu menjual rumah tanpa memberitahu kami? Sekarang semua orang tinggal di rumah ini, bagaimana kamu bisa menjual rumah itu sendirian?" Aku memandang mereka dan bertanya, "Apa maksudmu kita semua tinggal bersama? Orang tuaku membelikan rumah ini untukku dan itu milikku sendiri. Bagaimana kamu bisa punya hak? Jika aku ingin menjual rumah itu, bahkan suamiku dia tidak bisa melarang, karena dia bahkan tidak punya bagian di rumah ini." Mertuaku pergi sambil memaki-maki dan aku menatap punggung mereka sambil tersenyum mengejek. Kini rumah tersebut telah berhasil dijual, dan dengan uang dari menjual rumah tersebut, aku membeli sebuah rumah kecil dan mencantumkan nama orang tuaku di atasnya. Sekarang aku bersama putriku tinggal di rumah orang tuaku dan suamiku tinggal sendirian di asrama perusahaan. Lantas di mana mertuaku tinggal? Tentu saja, mereka membawa kedua keponakanku kembali ke rumah kumuh saudara iparku. Setiap kali aku mendapat suatu pelajaran, aku memperoleh kebijaksanaan. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan diriku menderita lagi. Nah, itulah akhir dari kisah ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini di channel Hikmah Kehidupan. Jika kalian menemukan nilai dan inspirasi dalam konten kami, jangan ragu untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi agar kalian tetap terhubung dengan kami. Bersama-sama mari kita terus mengeksplorasi keindahan kehidupan dan menginspirasi satu sama lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak dan penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.